Hai anak-anak, berjumpa lagi pada video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan lebih memperdalam materi tentang mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pengertian mobilitas sosial, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Perhatikan gambar seorang direktur dan bawahannya pada gambar tersebut. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Apakah kalian pernah bercita-cita untuk menjadi seorang direktur? Apakah staf perusahaan tersebut dapat menjadi direktur? Mari kita pelajari arti dari mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas sosial memiliki arti lain yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, bisa menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi 4. Mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas antar generasi, dan mobilitas intragenerasi. Mobilitas vertikal dibagi menjadi 2. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer. Mobilitas vertikal ke bawah, social sinking, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh mobilitas horizontal yang dialami seseorang yaitu si Pri berpindah tempat tinggal dari Jakarta ke Palangkaraya. Contoh mobilitas horizontal yang dialami oleh kelompok yaitu berpindahnya masyarakat suatu desa ke desa lainnya akibat bencana banjir. Mobilitas intragenerasi merupakan perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dalam kelompoknya dan melibatkan perbedaan antar generasi di dalamnya seperti kakek, nenek, orang tua, anak, cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi naik. Contohnya, seorang ayah berprofesi sebagai sopir, kemudian anaknya bekerja sebagai bidan dan pegawai bank. Jadi terdapat peningkatan status sosial. Adapun mobilitas antar generasi yang turun, contohnya seorang ayah adalah pengusaha pentol bakso yang sukses dan anaknya adalah pedagang bakso yang bangkrut. Terjadi penurunan posisi sosial seseorang. Mobilitas intragenerasi merupakan mobilitas sosial yang dialami oleh seseorang selama masa hidupnya.
Mobilitas ini hanya terjadi pada generasi yang sama. Dengan pengertian lain, satu generasi yang sama yaitu adik, kakak, dan abang. Mobilitas ini juga bisa naik dan turun. Mobilitas intragenerasi yang naik, contohnya Wahyu dan Andini adalah abang dan adik yang mendirikan sekolah bersama. Wahyu sebagai abang menjadi guru, sedangkan Andini sebagai adik menjabat sebagai kepala sekolah. Mobilitas intragenerasi turun. Contohnya, Wahyu dan Andini adalah abang dan adik yang mendirikan sekolah bersama. Wahyu sebagai abang menjadi kepala sekolah, sedangkan Andini sebagai adik menjadi seorang guru. Faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural. Struktur dari masyarakat Indonesia yang bersifat terbuka ini bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor individu. Setiap individu memiliki sikap, keahlian, dan keterampilan yang berbeda, yang tentunya akan berpengaruh pada mobilitas sosial. Faktor sosial. Setiap orang memiliki ketidakpuasannya terhadap status yang dimiliki saat ini. Mereka selalu menginginkan status sosial yang lebih tinggi. Faktor ekonomi. Setiap keluarga memiliki kondisi perekonomian yang berbeda. Jika kondisi ekonomi itu baik, maka akan mendorong proses mobilitas sosial ke arah yang lebih tinggi. Faktor politik. Keamanan suatu negara tentunya akan berpengaruh pada mobilitas sosial seseorang. Dan terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini.